Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram atau ke WhatsApp di nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali di acara Worship and Words. Malam hari ini jika Anda memiliki pokok doa, silakan ketik di kolom chat. Sama-sama kita akan berdoa, sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman-Nya supaya kehidupan kita dibangun setiap hari lebih baik dan makin dekat dengan Kristus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, oh, dalam nama-Mu kami berdoa, dalam nama-Mu kami berharap, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Bertahtalah di setiap hati kami Tuhan. Malam ini, hari ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan apa adanya. Kau tahu Tuhan, Kau tahu kerinduan kami akan hadirnya diri-Mu Tuhan dalam diri kami Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita dimanapun Anda berada malam hari ini. Serahkan segala kekhawatiran-Mu dalam Dia. Yesus, Yesus, Kau Bapa yang baik, kami percaya. Oh, hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan, ku berharap, letakkan pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Yesus, Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, segala permasalahan, khawatiran dan doa-doa kami Tuhan, kami angkat dalam nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kau bertahtalah dalam hati kami. Nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan, satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan, tiada nama di bawah langit, tiada nama lain. Aku diselamatkan, keselamatan di dalam nama-Nya, kemenangan di dalam nama-Nya.
sama-sama kita angkat kembali. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama di bawah langit. Tiada nama kami diselamatkan. Selamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukan segalanya. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Kau berkuasa. Ya, setiap sudut hati kami Tuhan pada malam hari ini, biar nama-Mu ditinggikan. Kau nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Hati kami Tuhan, sekutu dengan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami angkat pujian Kami. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukan segalanya. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kau Allah beserta kami, Kau Allah beserta kami. Thank you Lord. Kau Raja damai, Yesus namanya. Yesus Kau penyelamatku.
besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Mari sama-sama kita malam hari ini, satu nama. Yesus, Kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, dan panggilku sepenuhnya milikku. Let's lift up our hand together. Kau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Kau beri damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu memerintah atasku untuk seluruh hidupku. Kau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Yes, Lord. Kau Tuhan. Yes. Hanya namamu Tuhan yang ku sembah. Segala kekhawatiranku, segala penat letihku, ku serahkan padamu Tuhan. Kau yang tahu Tuhan keperluan diriku, kerinduanku. Bapa yang baik, Bapa yang setia, tak pernah terlambat. Hanya padamu, hanya padamu Tuhan berharap, berserah.
padamu Tuhan. Kami rindu padamu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. This is our desire Tuhan. Kami ingin hidup di tempat-Mu lebih lama Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang lebih dari mampu. Tapi kami juga percaya Tuhan, kehendak-Mu dan rencana-Mu itu yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk permohonan doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan doa dalam area pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik bagi kami semua. Engkau Tuhan yang cinta kami semua. Anugerah-Mu itu lebih besar dari apapun. Oleh sebab itu Tuhan, di momen ini kami berdoa, yang butuh terobosan di area ekonomi, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang mampu untuk membuka jalan, untuk melimpahkan keperluan-keperluan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, terobosan ekonomi terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi mereka yang memohonkan permohonan doa atas kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan yang mampu memulihkan. Engkau Tuhan di atas segala macam penyakit. Mereka yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami gak memaksa Tuhan, tapi kami memohon kemurahan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit dan menderita hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam pernikahan mereka. Tuhan Yesus, Engkau melihat permohonan mereka. Engkau melihat pergumulan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan pernikahan-pernikahan yang saat ini mungkin mengalami goncangan. Pernikahan yang mengalami Tuhan berbagai tantangan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kasih-Mu, berikan anugerah-Mu, berikan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami gak lupa berdoa untuk kartu building and fighting ya Tuhan. Kami percaya tahun ini we are rebuilding again with you. We are fighting with you. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kemampuan kami, tapi dengan kemampuan Tuhan yang lebih mampu dari segala-galanya. Kami percaya tahun ini ada kemenangan as we build, as we fight with you, in you, according to your power and your will. Kami percaya, kami melihat kemenangan yang ilahi itu dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa untuk kebangunan rohani di setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Khususnya di gereja kami Alpha Omega Church. Mulai dari anak-anak, mulai remaja, pemuda, dewasa, lansia, kami berdoa kebangunan rohani, revival itu boleh ada di hati kami. Hati yang haus akan Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Hati yang rindu melihat yang terhilang kembali, hati yang rindu melihat yang jauh mendekat sama Tuhan, itu boleh menyala-nyala di hati setiap kami ya Tuhan. Kami manusia biasa, kami perlu jamahan Tuhan, kami perlu lawatan Tuhan, kami perlu Roh Kudus membakar setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk pesan-Mu boleh berbicara dalam hidup kami. Kami percaya Engkau punya pesan yang spesifik, pesan yang personal untuk hati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, biar pesan-Mu itu boleh mendarat dan berbicara dan memberkati dan merupakan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, 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 amin. Boleh kasih tepuk tangan virtual dimanapun kita berada malam hari ini, come on. Halo semuanya, sangat senang sekali kalau kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di kesempatan Worship and Words. Saya tahu Anda mungkin sedikit bingung kenapa tadi ada di AOC Jakarta, lalu kemudian kita berpindah ke AOC Surabaya. Kita berusaha menata supaya seaman mungkin, karena tim kita sebagian baru aja balik dari Sound of Praise di Bali kemarin, tanggal 17 kemarin, yang saya percaya memberkati banyak sekali kehidupan. So kita mencoba melakukan yang teraman supaya tidak ada masalah sama sekali buat Anda dan
buat kita semua. So, saya bersyukur sekali kalau Anda terus mendoakan buat apa yang Tuhan kerjakan lewat AUC dan juga lewat Sound of Praise. Nah, hari ini saya berdoa juga malam hari ini Anda boleh mendapatkan sesuatu yang firman Tuhan yang akan saya sampaikan mungkin sedikit berbeda dari biasanya. Tapi duduk manis baik-baik karena saya tahu pesan ini bakal menjadi pesan yang saya percaya little bit challenging buat kita. Oke? Nah, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Pernah gak saudara ketika saudara ngalamin masalah, atau pernah melewati masalah, lalu kemudian saudara itu berpikir, kenapa ya Tuhan izinkan masalah ini datang kepadaku? Pernah gak? Entah Anda sedang mengalami atau pernah melewati, dan kemudian pertanyaan ini yang muncul kepada saudara, kenapa Tuhan izinkan masalah itu menimpa kita? Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, suatu ketika Tuhan Yesus dia lagi menyembuhkan orang yang kena sakit buta sejak lahir, saudara. Orang ini buta dari sejak lahir. Nah, kita akan baca cerita ini. Cerita ini menurut saya menarik sekali dari kitab Yohanes pasal yang ke-9. Nah, saya akan bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia buat saudara semua. Dari ayat yang pertama, Anda akan bisa ngikutin terus cerita ini. Berbunyi seperti ini. Sewaktu kami murid-murid berjalan bersama Yesus, kami semua melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu kami bertanya, Guru, kira-kira siapa yang berbuat dosa sampai ia dilahirkan buta? Apakah karena dosanya sendiri waktu ia masih di dalam kandungan ibunya, atau karena dosa ibunya atau bapaknya? Sama seperti pertanyaan kita kan saudara, kenapa sebuah masalah terjadi? Nah, ini orang ini buta sejak lahir dan kemudian murid-murid Yesus bertanya. Nah, lalu kemudian Yesus menjawab. Ini jawaban Yesus. Dia dilahirkan buta bukan karena dosanya. Bukan juga karena dosa orang tuanya. Wow. Jadi kalau saudara pernah kena masalah dan saudara berpikir, aku dosa apa? Apakah dosaku atau dosa pasanganku atau orang tuaku? Ada momennya, saudara mungkin melakukan kesalahan dan Anda harus nanggung akibatnya secara manusia. Tapi ada momennya Tuhan juga mungkin menjelaskan ini. Bukan dosanya atau dosa orang tuanya, tapi dia kemudian menjelaskan ini. Tetapi hal itu terjadi supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. Ini jawaban Tuhan Yesus. Ini terjadi supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. Wow. Saudara, bukankah ini juga jawaban yang akan kita dapatkan kalau kita ini lagi ngalamin masalah lalu bertanya kenapa? Dan gak jarang kita dijawabin gini, Tuhan pasti punya rencana. Wow, waktu saya dengarkan jawaban ini kayak kedengarannya kayak, Tuhan dia awan-awan banget gitu ya. Dan kadang kita bisa gak tahu loh, tujuannya apa Tuhan? Apa tujuannya? Saya gak tahu. Nah, tapi ini, ayo kita lanjutkan cerita ini ya. Yesus berkata, selama aku masih berada di dunia ini, aku adalah terang dunia. Jadi sekarang selagi hari masih siang, aku harus melakukan berbagai tugas dari Bapa yang sudah mengutus aku. Karena malam akan segera tiba dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa lagi. Oke. Pernyataan ini mungkin gak semua orang mungkin bisa mengerti. Saya juga mendengarkannya pertama kali, what? Nah, tapi perhatikan bagian berikutnya. Ini yang menarik, saudara, menarik ya. Orang buta sejak lahir ketemu sama Tuhan Yesus. Dan kemudian ini, sesudah berkata begitu, perhatikan kata-kata ini. Yesus membuang ludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur. Kemudian mengoleskannya pada kelopak mata orang buta itu. Wow, waktu saya mendengarkan cerita ini, kata-kata ini menarik. Saya ingin kita perhatikan kata-kata ini bersama-sama dengan baik, saudara. Membuang ludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur. Saudara, kenapa ya Yesus ngelakuin ini? Bukankah Yesus itu kalau mau menyembuhkan orang, dia bisa pakai cara apapun. Waktu dia bangkitkan orang mati, dia gak pakai meludah-ludah. Dia gak pakai melakukan sesuatu yang jorok, ludah loh. Dibuang ke tanah lagi.
Dicampur tanahnya dengan ludah, itu gross. Waktu dia membangkitkan orang mati, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia cuma panggil, Lazarus, bangkitlah. Langsung bangkit loh, mati bangkit cuma dipanggil saudara. Yang lain lagi dia doain tumpang tangan selesai. Tapi di momen ini kenapa dia harus membuang ludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur. Why? Ini cuma orang buta dibuat melihat. Waktu orang bangkit mati, itu seluruh organ mati dibangkitkan. Cuma dipanggil. Tapi kenapa ini harus, ini cuma mata. Kenapa kok dia harus meludah ke tanah, ludahnya dicampur jadi lumpur? Why? Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Sesuatu yang unik sekali. Dan bahkan kalau saudara perhatikan, bukan hanya itu. Muridnya Yesus yang lain lagi, yang dulunya benci Yesus, kemudian ngalamin Yesus secara luar biasa. Sapu tangannya itu bisa dipakai, untuk menyembuhkan orang. Kenapa Yesus mesti meludah dan mencampurnya dengan tanah? Nah saya kepingin ajak saudara simpen pikiran ini sebentar, pertanyaan ini saudara pegang sebentar, karena saya mungkin akan jelasinnya nanti. Sesudah berkata itu, begitu kembali lagi kita baca ayat ini. Yesus membuang ludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur. Kemudian mengoleskannya pada kelopak mata orang buta itu. Lalu perhatikan, dia berkata, pergilah ke Siloam dan cucilah matamu di sana. Dalam bahasa Ibrani, Siloam berarti diutus. Lalu orang itu pergi mencuci matanya di kolam itu. Ketika ia kembali, ia sudah bisa melihat. Dalam terjemahan lain dikatakan matanya jadi melek. Udah bisa melihat. Wow. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Amazing. Kalau kita ngalamin itu, Anda bayangin, Anda buta sejak lahir. Kalau saudara ngalamin ini, wah pasti keluarganya pesta, orang-orang yang lainnya di sekitarnya happy, kita bikin party rame-rame, ucapan syukur bersama-sama. Tapi tahukah saudara, cerita ini tidak berakhir seperti itu. Tidak ada pesta, tidak ada wah orang kasih selamat ya, ayo foto dulu yuk, foto dulu. Ini loh orang buta sejak lahir, sekarang dia sembuh. Gak ada itu. Tapi justru cerita ini jadi panjang gara-gara orang buta jadi melek. Saya ingin banget mengakhiri khotbah ini dengan pembicara bisa saja berkata, kalau saudara ngalamin sakit penyakit, meludahlah, campurlah ludah saudara dengan tanah, oleskan kepada bagian tubuh yang lemah dan pergi ke kolam, basuhlah di sana, maka kamu akan sembuh. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti sampai di situ, saudara. Selanjutnya ceritanya begini, menarik sekali. Sesudah ia kembali, para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya pernah melihat dia mengemis berkata satu sama lain, bukankah dia ini orang buta yang biasa duduk minta-minta uang? Ada yang menjawab, benar, itu memang dia. Tetapi juga ada yang berkata, bukan, dia hanya mirip dengan orang buta itu. Lalu orang itu sendiri berkata, ini orang yang tadi nih, yang buta nih, benar, sayalah si buta yang dulu itu. Karena itu mereka bertanya kepadanya, bagaimana caranya supaya kamu bisa melihat? Dia menjawab, ini jawaban orang buta ini. Orang yang bernama Yesus mencampur ludahnya dengan tanah sampai menjadi lumpur. Lalu ia mengoleskannya pada kelopak mata saya. Ia menyuruh saya pergi mencuci mata saya di kolam Siloam. Kemudian saya pergi dan melakukannya. Sesudah itu saya langsung bisa melihat. Lalu mereka bertanya lagi kepadanya, di manakah orang itu? Dan ia menjawab, saya nggak tahu. Saudara perhatikan, yang orang buta ini jawab adalah ini. Dia lihat orang yang dia ketemu sama orang yang bernama Yesus. Dan dia ceritakan, Yesus itu mencampur ludahnya dengan tanah sampai jadi lumpur. Itu yang dia mention lagi. Karena menurut saya dan menurut orang itu, bukan cara mendoakan orang jadi sembuh yang biasa. Nah lalu kemudian ayat yang ke-13. Jadi ini orang-orang yang lainnya, masyarakat biasa, kaget. Wow. Tapi ini ada kelompok masyarakat yang lain di ayat yang ke-13. Perhatikan ini. Kemudian mereka membawa laki-laki yang tadinya buta itu kepada para anggota kelompok di masyarakat waktu itu yang namanya adalah ini,
Farisi. Farisi ini adalah orang yang tahu agama, petinggi agama. Dan kemudian ini, karena dilanjutkan di ayat itu, karena Yesus membuat lumpur dan menjadikan orang buta itu bisa melihat pada hari Sabat. Dibawa ke orang Farisi karena Yesus membuat lumpur, oke, dan menjadikan orang buta itu bisa melihat pada hari Sabat. Diobrolin tuh ke Farisi, wah ini mereka ini yang bagian jago untuk cari-cari masalah gitu saudara. Jadi orang-orang Farisi itu juga bertanya kepadanya. Di ayat itu dilanjutkan. Bagaimana caranya kamu bisa melihat? Dia menjawab lagi saudara, orang buta ini jawab. Yesus mengoleskan lumpur pada kelopak mata saya. Lalu saya pergi mencucinya dan sekarang saya bisa melihat. Kemudian beberapa orang Farisi itu berkata, tidak mungkin Yesus diutus Allah. Karena dia tidak taat kepada aturan hukum Taurat tentang Sabat. Sabat ini yang diurusi. Tetapi beberapa anggota lain berkata, orang berdosa gak mungkin bisa melakukan keajaiban seperti ini. Maka terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Lalu mereka bertanya lagi kepada orang itu. Saudara, saya kepingin saudara membayangkan cerita ini. Ada orang buta sejak lahir, dia itu jadi sembuh. Nah orang-orang yang lihat orang ini sembuh, apalagi orang Farisi. Dia malah gak kasih congrats. Dia gak kasih hug, dia gak kasih high five, dia gak kasih bro selamat ya. Gak ajak foto posting di Instagram, wah luar biasa. Enggak, justru ditanya, kok bisa? Kenapa Yesus itu bikin lumpur di hari Sabat? I mean like bro, sis, lu gak bisa happy dengan orang yang lagi ngalamin kesembuhan? Orang yang dari lahir buta sekarang bisa melihat, kok lu gak bisa ngerayain ya? Kok lu malah ribetin soal ini loh? Di hari Sabat gak boleh bikin lumpur. I mean like berapa lumpur yang dibuat oleh Yesus dari ludahnya? Saudara tahu apa yang saya bicarain? Satu truk, satu molen, satu tangki gede. Hanya untuk matanya, I don't think Yesus bikin sebesar itu, sebanyak itu. Tapi itu yang perkara yang simpel itu justru digede-gedein. Nah Bapak ya Saudara, malah nanyain lagi. Dia tanya kepada orang yang buta itu. Orang-orang Farisi. Nah menurut kamu sendiri bagaimana? Orang buta ini tanyain. Karena kamu yang sudah dibuatnya menjadi melihat. Apa pendapatmu tentang Yesus itu? Nyebelin gak sih saudara? Aduh ini orang loh habis sakit sembuh. Kamu gak bisa happy bareng ya? Ini malah kayak di sidang. Orang yang tadinya itu buta dia menjawab. Dia adalah nabi. Tetapi mereka tidak bisa percaya bahwa ia memang buta sebelumnya dan baru sekarang bisa melihat. Gila gak sih saudara? Orang yang disembuhkan itu disuruh mikir balik tentang Yesus. Terus kalau seandainya, saya mau tanya nih. Kalau seandainya orang itu gak yakin. Iya ya, Yesus itu siapa ya? Kok dia bikin lumpur dari Sabat ya? Terus kalau seandainya orang yang sudah dari buta melihat itu gak percaya. Apa mau disuruh jadi buta lagi? Saudara apa yang saya bicarain? Dan bahkan bukan stop sampai di situ. Perhatikan ini. Oleh karena itu mereka memanggil bapak ibunya si buta ini. Wow. Bukan untuk dikasih selamat. Mereka bertanya kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya. Orang ini anakmu bukan? Apakah dia benar-benar buta sejak lahir? Kalau begitu bagaimana dia sekarang bisa melihat? Orang tuanya menjawab, betul. Dia ini anak kami. Dia benar-benar buta dari sejak lahir. Tetapi kami nggak tahu bagaimana caranya dia bisa melihat. Ini, kemudian dia berkata, silahkan bapak-bapak bertanya langsung kepadanya. Dia sudah dewasa dan dia bisa menjawabnya sendiri. Suruh tanya sendiri sama anaknya. Nah bapak ibunya berkata begitu kepada orang-orang Farisi. Karena mereka takut kena hukuman. Yaitu apa? Dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan atau rumah ibadat. Atau rumah perkumpulan orang Yahudi. Karena sebelumnya para pemimpin orang Yahudi sudah bersepakat bahwa siapapun yang mengakui Yesus sebagai Kristus dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan. Wow, jahat banget ya saudara. Dijebak begitu, bisakah Anda bayangkan? Dijebak begitu, gak bisa happy tapi justru ditanyain seperti itulah sebabnya orang tua lelaki itu berkata silahkan bapak-bapak bertanya langsung. Bapak Ibu saudara Tuhan dan ini kepadanya. Maka kedua orang
Kedua kalinya orang-orang Farisi memanggil orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, bersumpahlah di hadapan Allah bahwa kamu akan mengatakan yang benar kepada kami. Karena kami tahu Yesus itu orang berdosa. Tapi ini orang ini balik lagi, si buta ini jawab yang disembuhkan. Yesus orang berdosa atau bukan, saya nggak tahu. Yang saya tahu hanya ini, dulu saya buta, sekarang saya udah bisa melihat. Aku gak tahu Yesus pendosa atau enggak, I don't care. Tapi yang aku tahu adalah dulu tuh aku buta, sekarang aku bisa melihat. Saudara, di dalam hatinya mungkin gini, brofar, istilahnya brofarisi. Kamu tuh kok aneh ya. Orang buta dari lahir sembuh, kok kamu gak happy tapi kamu bulet. Kamu tuh complicated. You know, I don't care. Yesus tuh pendosa kayak siapapun. Tapi waktu dia bikin lumpur, nih, gue yang buta kemarin, sekarang aku melihat. That's it, that's all I know. Siapa Yesus gue gak tahu, gue gak bisa lihat selama ini. Lalu mereka bertanya lagi, saya tanyain lagi saudara, apa yang dia perbuat terhadap kamu? Bagaimana dia bisa membuat matamu bisa lihat? Orang itu menjawab lagi saudara, ya ampun, ini tulisan di Alkitab, terjemahan sederhana Indonesia. Ya ampun. Baru saja saya jelaskan kepada kalian, tetapi kalian tidak memperhatikan. Kenapa kalian mau mendengarnya lagi? Jangan-jangan kalian juga mau menjadi pengikut Yesus. Lalu mereka menghina dia dengan berkata, kamulah pengikut orang berdosa itu, bukan kami. Orang Farisinya bilang gitu. Kami adalah pengikut Musa. Kami tahu bahwa Allah sudah berbicara kepada Musa, tetapi kami tidak tahu apa-apa tentang orang itu, tentang Yesus. Lalu orang yang tadinya buta itu berkata kepada mereka, wah aneh sekali. Bisa-bisanya kalian tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Padahal dia sudah membuat mata saya bisa melihat. Karena kita tahu bahwa Allah tidak mungkin mendengar permohonan orang berdosa. Tetapi dia mendengar setiap orang yang menghormatinya dan yang melakukan kehendaknya. Sejak permulaan dunia sampai sekarang belum pernah kita dengar ada orang yang sanggup membuat mata orang yang buta sejak lahir bisa melihat. Kalau orang itu bukan diutus oleh Allah, tidak mungkin dia melakukan keajaiban seperti ini. Jawab orang-orang Farisi itu kepadanya, saat kamu dilahirkan kamu sudah penuh dengan dosa. Karena itulah kamu buta. Lalu sekarang kamu merasa dirimu pantas untuk mengajar kami? Gak terima saudara. Dia tanya dijawabin marah ya, aneh saudara. Karena dia jawab gitu, sejak saat itu orang buta yang disembuhkan ini, dia dilarang masuk ke rumah pertemuan manapun. Saudara, jadi ternyata cerita orang buta disembuhkan bukan sesimpel Yesus meludah ke tanah, mencampur jadikan lumpur, dioles sembuh, selesai. Mujizat bisa terjadi. Kalau Yesus bisa sembuhkan dulu, dia bisa sembuhkan sekarang. No. Cerita ini lebih complicated daripada buta disembuhkan. Dan saya pusingnya gini, orang ini kok rempong ya istilahnya. Gak bisa ngerayain, gak bisa kasih congratulation, malah orang ini malah dilarang ibadah. Dilarang kumpul, dikucilkan. Like why? Istilahnya OMG. Itu saudara ya. Nah, ayat 35 kita lanjutkan cerita ini. Ketika Yesus mendengar bahwa orang yang dulunya buta itu dilarang masuk ke rumah pertemuan, Yesus cari dia. Dan sesudah menemukannya, Yesus berkata, apa kamu percaya kepada anak Allah? Orang itu menjawab, Tuhan, siapa dia? Orang buta ini jawab gitu. Katakanlah kepada saya supaya saya percaya kepadanya. Siapa dia? Lalu Yesus berkata, kamu sudah melihat dia dan dialah yang sekarang sedang berbicara dengan kamu. Wow, jawab orang itu, saya percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kemudian Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk membuat pemisahan di antara manusia. Dia ngomong, orang yang buta akan melihat. Dan orang yang menganggap dirinya bisa melihat, perhatikan, akan menjadi buta. Orang yang buta akan melihat. Dan orang yang menganggap dirinya bisa lihat, dia justru akan jadi buta. Wow. Di situ ada beberapa kelompok orang Farisi, Alkitab itu mencatat, yang mendengar perkataan Yesus. Mereka berkata kepadanya, jadi maksudmu kami ini buta begitu? Saudara, jawab Yesus,
terserah kepala lu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Jawa Timur sehari-hari, karepe ndasmu. Sorry, itu versi Esra. You know, orang Farisi gak terima. Jadi menurut Yesus, menurut kamu, kami ini buta gitu. Jawab Yesus, terserah kepala lu. Itu bahasa Indonesia keren. Tapi enggak, sudah mau tahu jawab Yesus apa? Ini, jawab Yesus. Kalau kalian masing-masing mengaku bahwa dirimu buta, berarti saat ini kamu tidak melakukan dosa. Kalau kamu ngomong kamu buta, kamu enggak melakukan dosa. Tetapi karena kamu masih tetap bersikeras bahwa kamu bisa melihat, itu berarti kamu terus memelihara dosamu. Wow. Wow. Saudara, ternyata cerita orang buta yang disembuhkan ribet ya. Bukan cuman Yesus datang, meludah, mengoleskannya. Campur jadi lumpur, dioleskan, sembuh. Yang mau terima kesembuhan dalam nama Yesus, saya ludahin kamu, sembuh. No. Much complicated than that. Nah, kembali ke pertanyaan di awal. Yang saya titipkan kepada saudara. Kenapa Yesus menyembuhkan orang ini dengan cara meludah ke tanah, mencampurnya menjadikan lumpur? Dalam terjemahan lain atau kata-kata bahasa lainnya lumpur, itu dipakai kata lempung. Oke, lumpur atau lempung. Nah, ini lumpur atau lempung ini, mud ini, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mud. Ini adalah kalau saudara ingat, ini adalah apa yang orang Israel lakukan waktu mereka masih tinggal di Mesir. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat lempung untuk jadi bahannya tembok. Kalau Anda ingat. Oke? Dan itu yang orang Israel kerjakan ketika mereka di masa perbudakan di Mesir. Jadi Bapak Ibu saudara yang Tuhan, waktu Yesus kerjakan mujizat menyembuhkan orang buta ini, dia seharusnya bisa panggil mata yang buta, melihatlah orang mati digituin bangkit kok. Rasul yang lain pakai sapu tangannya menyembuhkan orang. Yesus jubahnya dijamah orang sembuh. Kenapa harus meludah dan membuat lumpur? Why? Karena Yesus sedang membicara kepada banyak orang, bukan cuma tentang orang buta melihat, bukan cuma ini, tapi ini loh, ada orang buta-buta yang lain yang mau Yesus buat untuk mereka bisa jadi melihat di momen itu. Istilahnya gini, di momen dia meludah, membuat lumpur, Yesus kepingin gini loh, hey, kamu enggak ingat ya? Kepada semua orang, bukan cuma yang buta itu saja. Termasuk kepada orang Farisi. Kamu enggak ingat ya, kamu itu dulunya siapa? Yesus ingin mengingatkan kepada mereka. Ingatlah hidupmu yang lama. Dulu itu kamu siapa? Your old life. Your before. Dan Tuhan kepingin mengingatkan semua orang. Bukan cuma orang yang buta. Tapi dia mau mencelikkan mata Farisi bahwa gini. Remember what God has brought us through. Ingatlah apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu dia ini membuat ini saudara. Dia meludah ke tanah dan dia membuat lumpur. Bapak Ibu saudara Tuhan. Dia mau bicara kepada semua orang. Termasuk saudara dan saya. You know, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ini karena dia kepingin kita bisa punya mata yang celik. Celik. Mata yang melek. Untuk melihat ini loh. Ini bukan cuman buta melihat. Tapi ini, seringkali Anda mungkin berkata, Esra mataku gak buta, I'm fine. Dan disitulah bahayanya. Mata kita bisa melek, tapi hati kita terbutakan. So Esra, oke, habis ngobrol panjang gini, what is the point? What's the point today? Memang scary sih, dari tadi aku dengerin cerita itu kayak, aduh, kapan pembahasan cerita orang buta ini selesai? Like, what time? What time? You know, kapan selesai? I mean like, saya waktu baca cerita ini juga, I mean like, drama banget sih ini. Disenotronin keren nih. Nangkep saudara ya? Dibuat kayak drama, I mean like, it's gonna be lit. It's gonna be nice. Why? Karena ternyata orang buta disembuhkan, celik. Ceritanya bulat. Saudara, 41 ayat ditulis oleh Yohanes hanya bahas cerita orang buta disembuhkan.
So what's the point today? Poinnya buat saudara cuma satu, simple kok, gini. Janganlah terbutakan oleh pergumulan yang terjadi, tapi meleklah terhadap apa yang Tuhan pernah, Tuhan sedang, dan akan Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Janganlah terbutakan oleh pergumulan yang terjadi, tapi meleklah terhadap apa yang Tuhan pernah, Tuhan sedang, dan Tuhan akan kerjakan terus dalam kehidupanmu. Saudara, kenapa? Karena gini, dengerin saya. Ketika kita terbutakan, kita akan kehilangan momen spesialnya Tuhan dalam hidup. Ketika kita terbutakan, saudara tidak akan pernah hidup mengucap syukur, tapi saudara akan hidup komplain. Ketika kita terbutakan, saudara tidak akan pernah bisa menikmati Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika mata saudara melek terhadap apa yang Tuhan pernah kerjakan, Tuhan sedang kerjakan, dan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Perhatikan ini, perhatikan ini, perhatikan ini. Masalah apapun yang sedang atau pernah terjadi, saudara tidak akan kehilangan pengharapan. Anda tetap punya iman kepada Yesus. Bapak Ibu saudara Tuhan, izinkan saya berkata kepada saudara, dalam hidup ini hal buruk bisa terjadi. Hal yang tidak kita harapkan buruk bisa terjadi. Tapi gini, seperti firman Tuhan di awal, kalau saudara tanya, kenapa hal ini terjadi sama aku? Sakit loh, kenapa ini terjadi sama aku? Sakit, saya tahu. Tapi izinkan saya berkata, saya mungkin gak tahu alasannya kenapa. Tapi seperti tadi Tuhan bilang, ketika murid-murid tanya, Yesus, orang ini buta dari sejak lahir, salah siapa? Salah dia atau salah orang tuanya? Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tapi lewat hidupnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Dengarkan saya. Si buta itu kalau seandainya dia dengar Yesus, dia mungkin ngomong, apa yang dipermuliakan? Hal apa? Dia mungkin gak ngerti. Sampai dia sembuh mungkin dia gak ngerti. Tapi ternyata momen dia buta dicelikkan, perhatikan saya. Momen itu dipakai oleh Yesus bicara kepada Farisi. Momen itu dipakai oleh Yesus, dicatat ceritanya sampai beribu-ribu tahun. Orang masih bahas soal hal ini. Bahkan malam hari ini saudara dan saya celik. Mata Anda melek bahwa wow. Gak bayangin Yesus penting-pentingnya meludah. Dan membuat lumpur dari ludahnya. Untuk mengingatkan mereka semua. Orang-orang Yahudi itu kan dulunya dari Mesir saudara. Nenek moyangnya jadi budak di sana. Yesus mau mengingatkan mereka semua. Ingat lu tuh dulu siapa? Gak usah sok-sokan lu zaman sekarang. Ingat lu tuh dulu siapa? Aku yang bawa kamu keluar. Aku yang pelihara kamu di padang gurun. Aku yang arahkan kamu ke tanah perjanjian. Bapak Ibu sering ngasih, tapi mereka semua yang melek matanya terbutakan. Hari ini izinkan saya berkata kepada saudara, bukankah ini yang juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Kita bisa terbutakan karena ini. Kita lupa apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita lupa apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Kita lupa apa yang Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kehilangan iman kepada Yesus. Why? Mata kita melek tapi kita terbutakan. Sangat bahaya sekali. Sore hari ini, malam hari ini, saya kepingin ngajak semua saudara. Untuk ini. Kalau saudara hidup dalam pergumulan, jangan cuman tanya kenapa. Tuhan tidak akan mengizinkan sehelai rambutmu satu pun jatuh ke tanah tanpa seizin Dia. Saudara mungkin gak ngerti jawabannya. Tapi dalam pergumulan selalu ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang selamanya baik, Dia tidak akan pernah berubah. Kita perlu ingat apa yang Dia pernah kerjakan, sedang kerjakan dan akan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sering kasih, oleh karena itu judul firman Tuhan malam hari ini saya mungkin gak sebutkan di awal, tapi di akhir nih saya sebutkan buat saudara. Judulnya adalah ini, melek tapi buta, buta tapi melihat. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya gak tahu pergumulan saudara apa.
Saya pun juga punya pergumulan-pergumulan yang sampai saat ini belum dipulihkan oleh Tuhan. Kadang saya nggak ngerti, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kapan selesai? Tapi saya diingatkan, saya kadang bisa capek dengan pergumulan-pergumulan ini. Tapi kalau saya cuman menunggu doa-doa ini dijawab, saya bisa kepahitan. Tapi lebih daripada hati grundel, hati dongkol tentang doa yang belum dijawab, lebih baik saya diingatkan, kalau Tuhan pernah lakukan mujizat, kalau dia sedang lakukan perkara hebat dalam kehidupanku, dia akan terus lakukan perkara-perkara luar biasa dalam kehidupanku. Di momen saya mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan, di momen saya membuat mata hati saya ingat Tuhan sedang ngapain ya. Di momen itu tahu-tahu saya bisa ingat, wow, kalau dia pernah, kalau dia sedang, dia juga akan lakukan perkara-perkara hebat ke depan. Buat saudara semua, ini yang perlu saudara lakukan. Dia meludah ke tanah, dia mencampur membuat lumpur. Dia sedang mau bicara kepada kita semua. Ingatlah apa yang aku pernah lakukan buat kamu. Ingatlah apa yang aku pernah lakukan buat kamu. Dia sedang ngomong kepada orang-orang Farisi dan juga orang yang buta ini loh. Gue bukan cuma sembuhin mata lu secara fisik. Tapi aku kepingin kamu juga melek. Ingatlah, kamu dulu budak di Mesir. Kamu buat lumpur nih. Aku yang bawa kamu keluar. Gua buatin lu lumpur lagi supaya lu ingat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, malam hari ini dalam semua pergumulan saudara, jangan hidup dengan ketakutan, dengan kepahitan. Tapi hiduplah dengan keyakinan. Tuhan tetap baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizatnya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, sebagian dari saudara-saudara mungkin perlu ingat bagaimana Tuhan bisa ubahkan saudara. Pernah ubahkan saudara. Pernah lakukan perkara hebat memberkati saudara atau apapun. Dan di momen saudara ingat, saudara perlu yakin kalau dia bisa dan pernah, dia akan terus lakukan buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat pesan-Mu. Ingatkan kami, Engkau bukan cuma bisa mencelikkan mata fisik yang buta, tapi semua mata hati kami perlu diingatkan. Pergumulan apapun boleh terjadi. Kami mungkin tidak mengerti maksudnya, tapi kami perlu ingat, kami punya Tuhan yang pernah melakukan hal-hal ajaib, sedang melakukan hal-hal ajaib, dan akan terus melakukan hal-hal yang ajaib. Dan ingatkan kami, ketika kami ingat akan hal tersebut, itu membuat kami hidup dengan kepastian, keyakinan. Kami punya Tuhan yang besar, yang tidak jauh dari kami, ada dekat dengan kami, berjalan bersama dengan kami, memegang tangan kami. Engkau gak punya rencana untuk mencelakakan hidup kami, tapi rencanamu itu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera buat kami semua. Kami bersyukur buat malam hari ini. Celikkan mata kami untuk boleh melihat Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, berjalan bersama dengan kami, melakukan hal-hal yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. God bless you everyone. See you next Thursday.